Kita akan membahas tentang siapa sih sosok Jaka Kendil itu sebenarnya ya. Itu yang masih dalam pertanyaan ya. Siapa dan apa tujuannya sebenarnya. Tapi sosok ini masih menjadi misteri yang beliau hadirkan dari mengelilingi Nusantara atau di tanah Jawa, yang menjadi musafir hingga ramai dikabarkan menunggangi macan putih, hingga jadi pertanyaan mentah-mentah sebagian banyak orang. Mari kita akan ungkap tentang salah satu si Jaka Kendil, karena ini dari permasalahan, ada salah satu permasalahan dari keluarga Terembangan tinggi. Jadi beliau ini salah satu percaya dalam hal gaib ya. Itu contohnya kalau orang Jawa itu nek ngarani ya, kalau orang Jawa itu kalau menganggap itu kalau halusinasi itu orang itu kesurupan atau orang itu kena-kenaan barang gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Om Kono dari CMPA TV Channel. Oke, kali ini CMPA TV Channel akan meramalkan tentang salah satu si Jaka Kendil. Jadi ini salah satu permintaan dari pelanggan dari CMPA TV Channel ya. Sampai-sampai pelanggan dari CMPA TV Channel itu sampai penasaran sama si Jaka Kendil jadi ya. Jadi kita akan meramal salah satu beliau ya. Ini dari Wangkono ini jadi ya. Jadi nanti kita akan meramalkan beliau itu ya. Kita akan bahas tuntas ya. Jadi biar semua orang itu dimanapun berada itu tidak prasangka buruk terhadap orang lain jadi ya. Itu ya jadi ya. Kita akan ulang lagi ya jadi ya. Jadi itu biar semua orang lain itu tidak prasangka buruk kepada orang lain jadi ya. Jadi ingat siapapun Anda ya, kalau Anda mudah prasangka ya buruk terhadap orang lain ya, jadi maka jangan tunjukkan orang itu jelek ya. Langsung saja dengan kecerdasan Anda ya, bilang kalau saya yang kotor seperti itu ya. Jadi jangan menjelekkan orang ya. Langsung saja kalau Anda menjelekkan orang ya, itu tunjuk saja ya. Kalau Anda cerdas itu, kalau yang kotor itu diri kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa memandang orang menjelekkan orang itu, apalagi kejelekan yang terhadap dugaan jadi ya. Itu kalian perlu ya, kita itu digariskan ya, itu siapapun orangnya itu selama beliau meninggalkan ya kebaikan ya, seburuk dan hina apapun ya, orang tersebut kita tidak berhak untuk memvonis ya, karena bisa jadi dia lebih baik dari kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan menunjukkan mencari-cari kesalahan orang lain, jadi seperti itu guys ya. Jadi nanti kita akan jelaskan ya tentang si Jaka Kendil jadi ya. Jadi nanti kita ambil dari arti nama ya, arti nama atau ramalan nama ya dengan primbon jadi ya. Dan nanti yang keduanya itu kita ambil dari Shio ya. Shio itu adalah ya, kalau yang belum tahu ya, Shio itu adalah 12 hewan yang mewakili ya itu tahun dan bulan ya. Itu berbagi kebudayaan yang terpengaruh dari adat Tionghoa, juga memiliki tradisional Shio jadi ya. Itu adalah 12 hewan jadi ya. Jadi nanti ada nama jadi ya. Jadi kalau kita artikan nama jadi ya itu ya. Jadi guys ya, jadi beliau ini adalah yang bernama itu Bapak Kusnan ya. Jadi panggilannya itu adalah salah satu si Jaka Kendil atau musafir Jaka Kendil jadi ya. Itu salah satu itu beliau itu dari dusun Ramut ya, desa Menduran ya, itu ada di Kecamatan Grati ya, di Kabupaten Grombongan jadi itu di Provinsi Jawa Tengah, ada di Demak jadi ya. Jadi nanti kita akan mengambil nama Kusnan jadi ya.
yang keduanya lagi kita mengambil nama sio tadi ya, kita sudah jelaskan sio ya. Itu kalau sionya Pak Kusnan itu ada sio ayam, jadi ya itu kelahirannya itu di tahun 1981 itu dari sio ayam ya. Kalau artinya ya itu adalah nama Kusnan, jadi ya kalau namanya Kusnan itu artinya itu ya itu adalah salah satu itu dari jalan penghidupan ya, itu yang tentram ya, itu berbahagia dan sempurna, jadi ya. Dan jadi itu ada pengampunan ya, jadi pengampunan ya, dan keredekaan ya, keteguhan, kebijaksanaan ya, itu pengaruh dan kekuatan, jadi ya. Di sini ada uang 500 rupiah yang tergambar bunga mawar ya, jadi ya. Kalau disimbolkan, lambangkan di sini adalah kesucian, jadi ya. Jadi Bapak Kusnan itu ya, itu kalau memberi orang itu ya, itu orangnya itu sangat ikhlas sekali guys ya. Itu dengan sucinya hatinya itu bersih, jadi ya Pak Kusnan itu ya, jadi ya. Jadi kalau dia itu mendapatkan apa itu, dia itu percaya diri, tadi orangnya itu percaya diri ya, sehingga jadi ya itu jadi kebaikannya itu ya, kebaikannya dari si beliau itu jadinya itu diamalkan kepada orang lain, jadi ya itu penuh ikhlas, jadi ya. Karena itu dari arti nama Kusnan, jadi ya. Jadi ini ada juga ambibius, jadi ya. Jadi ambibius itu adalah salah satu itu sebuah keinginan ya dan tekad untuk mencari hal besar, jadi ya. Jadi itu kayak gemar ya, bernafsu, mengejar kehormatan ya, itu bersemangat, jadi itu berpengetahuan ya dan keindahan, jadi ya. Jadi ada spiritual ya, itu ada mistik, kepercayaan ya, itu pada hal gaib, jadi seperti itu guys ya. Jadi yang kita omongkan tadi ya itu kayak hal gaib tadi ya, ada mistik ya. Tapi salah satu di sini ada gambar ya, gambar kayak perahu layar, jadi ya. Ini kalau perahu layar ini kalau berjalan terombang-ambing, jadi salah satu beliau itu ya, itu kalau berjalan itu ya, berjalan itu kayaknya itu dari pola pikir itu tanpa tujuan guys, jadi ya, itu ya. Tapi dia itu semangat, jadi semangat, tekad dan bulat itu jadi keinginannya dia tuh mau kemana dia ditekad bulatkan ya, untuk mencapai. Kalau kita kayak mau mengejar kayak bisnis atau mengejar kayak pekerjaan itu ya, kita harus mencapai kesuksesan gitu ya. Kalau beliau ini tidak kayak sini ya, ini terombang-ambingnya ini karena itu dari halusinasi itu tadi. Jadi halusinasi itu tadi itu merupakan ya sensasi yang diciptakan ya oleh pikiran seseorang ya, tanpa adanya sumber yang nyata. Jadi seperti itu, jadi ya. Jadi beliau ini terombang-ambing, jadi beliau ini ya, ini tidak terpengaruh saja ya, jadi tidak terpengaruh ya sama orang lain, jadi ya ini sukanya sendiri, ini percaya diri sendiri ya. Jadi dia kalau mau kemana aja tekad beratnya ya itu, karena dia terbawa halusinasi. Jadi halusinasi itu adalah salah satu itu ya, sering memiliki keyakinan ya yang kuat, jadi bahwa apa yang merasa ya mereka itu alami, jadi ya. Jadi kalau yang dialami sekarang ya itu ya kuat sekali, itu yakin dia kalau berjalan kemana itu yakin dia bisa menempuh, kuat itu. Jadi seperti itu tadi. Dan selanjutnya lagi ya, itu ada kesentosaan ya, dan suka atau ilmu pengetahuan ya,
itu ada seniman ya, ada kesembuhan ya. Terus ambibius, jadi ya ambibius tadi sudah kita omongkan tadi ya. Jadi kalau seniman itu adalah salah satu, itu beliau itu suka sekali sama kayak hal-hal kayak apa ya itu ya, seperti kayak barang atau kayu itu dijadikan seniman, jadi seni orangnya itu, seni. Dia suka kalau ada barang di bawah apa itu suka sekali, kayak melihat kayak aki itu di bawah, kayu disimpan juga itu di bawah. Seniman itu orangnya unik gitu loh, unik, percaya diri itu orang ini ya, ya. Dan selanjutnya lagi kita akan lihat dari terombang-ambingnya ini ya, dari kalau di sini ada uang 25 rupiah yang bergambar merpati. Jadi merpati itu dari lambangnya itu ya, dari simbol perdamaian jadi ya. Jadi Bapak Kusnan ini adalah salah satu orangnya, sosok itu adalah salah satu damai guys. Kalau dia berjalan mengelilingi di Nusantara, di Jawa itu damai sekali dia, tidak ada rasa capek, itu tidak ada dia itu, karena dia itu sosok orang yang sangat kuat sekali itu ya itu. Tapi itu guys ya, itu dari kita ambil ya, ambil dari sini tadi mamanya tadi ya. Tadi beliau itu ya ini sangat peka sekali guys ya. Ini kalau ada omongan orang lain ya, itu tersimpan dari pikiran dia atau memori dia. Jadi setelah ada orang yang ngomong, terombang-ambing ngomong ya, ngomong itu, omongnya itu dimasukkan di dalam pikiran, di memori pikiran. Setelah itu ada yang mengajak orang ya, itu dia mikir menjawabnya itu ya dari tadi itu, dari orang tadi itu, dia omongan lagi itu ya, itu sukanya sendiri, tapi halusinasinya itu orangnya itu kayak ada temannya itu, tapi kalau dilihat nyata itu tidak ada temannya itu. Sedangkan dia menunggangi macan putih itu kan, kalau dilihat nyata itu tidak ada macannya, tapi kalau dilihat sama si Bapak Kusnan ini ada macan putih, jadi terbawa halusinasi. Jadi halusinasi itu tadi sudah kita bahas tadi ya, itu adalah salah satu yaitu dari sumber ya, dari pikiran seorang tanpa adanya sumber yang nyata, jadi seperti itu. Jadi keyakinan yang kuat ya bahwa apa yang mereka alami seperti itu, jadi halusinasi itu seperti itu ya. Jadi kalau menurut Siu, jadi ya Siu itu ada sionya itu ayam. Jadi orangnya itu selalu serius ya dalam bidang apapun ya, dalam menangani apapun ya, itu orang itu sangat serius sekali. Dia kalau dilihat dari sini ya, terombang-ambing dari sini ya, di sini kita lihat dari sini ya. Nah, di sini kan kayak ada meletus jadi ya. Jadi itu konsennya tuh hilang jadi ya, itu kayak apa namanya itu, kayak dispresi. Jadi dispresi nanti kita akan jelaskan ya tentang salah satu medis ya, jadi medis dari halusinasi jadi ya. Jadi itu banyak sekali ya di media sosial, itu banyak sekali yang mengira kalau Bapak Kusnan itu orangnya itu ya gitu-gitulah itu. Di CMPA TV itu kan membuat video ini ya, ini supaya ya itu beliau itu tidak ada yang prasangka dari beliau jadi ya, bila prasangkanya itu baik seperti itu ya. Jadi ya kita akan membahas tuntas jadi ya. Nah di sini kayak halusinasi jadi ya. Nah kan sudah mutus ini jadi ya, karena ini dari permasalahan, ada salah satu permasalahan dari keluarga terombang-ambing jadi ya. Jadi beliau ini salah satu percaya dalam hal gaib ya, itu contohnya kalau orang Jawa itu nek ngarani ya, kalau orang Jawa itu kalau menganggap itu kalau halusinasi itu orang itu kesurupan atau orang itu kena-kenaan barang gaib, jadi seperti itu ya. Wah bapak ini terkena setan, wah bapak ini terkena hal gaib, jadi seperti itu ya, itu halusinasi ya. Jadi
Jadi salah satu itu beliau ini ya, di sini kita ramalkan ya, di sini ada salah satu masalah dari keluarga. Jadi halusinasinya bapak ini ya, ini percaya diri kuat banget sampai ini meletus ini ya. Nah ya. Jadi dia sampai melangkah ya, itu artinya ya itu berjalan itu tanpa arah. Jadi banyak yang ngomong ya kalau si beliau ini adalah salah satu orangnya itu berputar-putar atau mengelilingi tanah Jawa atau di Nusantara ya, itu berpindah lagi guys. Itu bisa jadi kalau dia ngomongnya itu berpindah lagi sampai ke dunia ya, di Jawa aja ya, itu sampai di luar negeri gitu loh guys ya. Jadi berpindah-pindah ngomongnya seperti itu. Jadi kalau ngomongnya itu di Jawa ya jadi Jawa, mengelilingi tanah Jawa di Jawa ya, itu bukan ngomong kita mengelilingi di dunia. Itu namanya itu di negara luar negeri itu ada. Di Jawa itu cuma ada satu di luar negeri, itu ada di negeri Suraima sana. Itu orang Jawa emang, itu dulu dibawa orang Belanda ya di Suraima sana ya. Jadi kita tidak membahas tentang permasalahannya sama keluarga ya, tapi bapak ini terbawa halusinasi sampai keluar dari rumah. Jadi kita berdoa aja semoga beliau bisa, halusinasinya bisa hilang jadi ya. Jadi tidak seperti yang dulu ini ya. Jadi banyak orang yang mengira bapak ini kok membawa macan putih itu, sedangkan itu kalau dilihat dari nyata itu tidak membawa macan gitu. Dan kita akan mulai dari uang di sini ya. Di sini adalah salah satu di tahun 71 ya. Bapak ini sudah mempunyai istri atau sudah mempunyai anak jadi ya. Kita tidak tahu ya, di sini sudah mempunyai istri, sudah mempunyai anak ya. Tapi kalau ditanya itu ya begitu tadi, terombang-ambing kalau ditanya itu. Di sini kita prediksi ramalkan sudah mempunyai anak atau istri jadi. Tapi kalau ditanya juga berpindah lagi itu, berpindah-pindah lagi itu, terombang-ambing itu. Karena percaya diri, karena penangkapan sinyal tadi atau kayak memori pikiran tadi ya itu. Jadi ya guys ya, itu secara medis ya, itu kalau halusinasi itu ya secara medis itu bahwa penyakitnya itu adalah salah satu dapat terjadi karena pengaruh kombinasi ya, itu berbagai faktor ya, itu termasuk faktor biologi ya. Contohnya itu misalnya seperti aktivitas ya, itu sel dan kimia alami dalam otak, itu faktor atau psikologi ya, itu adalah seperti trauma emosional gitu ya, seperti itu ya. Jadi guys ya, itu ada maupun faktor ya dari tekanan sosial ya, atau budaya dan spiritual ya, itu atau depresi ya, itu sebagai ditandai penyakit trauma. Jadi seperti itu. Jadi munculnya itu ya persepsi ya, setelah melihat, menyentuh, itu merasakan atau mencium sesuatu yang tidak benar-benar ada tadi, seperti itu tadi ya. Jadi seperti itu kita jelaskan tadi, seperti itu ya. Itu secara medis atau halusinasi. Kalau halusinasi itu dalam spiritual itu adalah salah satu itu kayak kena-kenaan barang goib, jadi itu ya, kayak kesurupan itu ya, kayak ketemplokan jadi seperti itu ya. Orang ini kena apa ini, kalau tidak sadar lah, seperti itu. Jadi seperti itu guys ya. Jadi kita sudah bahas tuntas ya dari Bapak Kusnan, salah satu musafir Jaka Gendel jadi ya. Jadi orangnya itu salah satu itu ada masalah dari keluarga, itu tidak tahu ya guys ya. Itu ya kalau dilihat di sini, kalau keluarganya itu masih mengharapkan itu guys ya dari Bapak Kusnan itu. Jadi ya kita berdoa aja lah, semoga beliau ini bisa bertemu ya, bisa berkumpul lagi dan bisa berkumpul sama keluarga lagi guys ya.
ini cuma hiburan jadi guys ya. Ini kalian bisa ambil yang positif ya, dan dibuang yang negatif aja guys ya. Ini biar semua orang itu tidak prasangka buruk kepada orang lain ya, sudah kita jelaskan ya tadi ya guys ya. Jadi Bapak Husnan ini adalah satu sosoknya itu adalah salah satu pendiam jadi ya, itu ya, itu kuat juga bersih itu ya, itu terkena halusinasi jadi ya. Itu salah satu ada masalah dari keluarga, atau itu dari terbawaan dari kecil juga bisa ya, dari ya, itu terbawaan dari kecil itu juga bisa itu ya. Jadi video kami kita tutup guys ya, biar tidak kepanjangan ya guys ya. Ya oke, kami dari CMPA TV mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.